Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali di ibadah online Blessing Night. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dan kita sama-sama mengangkat pujian kita, membawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau kami bisa berkumpul kembali Tuhan di ibadah Blessing Night Tuhan. Walaupun masih secara online Tuhan, kami percaya Tuhan Roh-Mu yang tetap bekerja dalam setiap kami Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata dalam setiap kami Yesus. Dan kami membawa pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Amin. Terima kasih Yesus. Sama-sama pujikan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sama-sama pujikan sampai masa tuaku. Sampai masa tuaku, Engkau tetap Tuhan kami Yesus. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu.
lebih sungguh pujikan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Oh, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Engkau baik, sangat baik bagiku. Naikkan syukurmu, naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Yesus Tuhan, Kau mengasihiku Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk menyenangkan hatimu, meninggikan namamu Tuhan adalah kerinduan setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kinana marabarabashi, kanana marabarabashi, kinana marabarabarabasanayaramu. Inilah yang ku renungkan. Katakan setiap waktu.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami siap untuk menyenangkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berkarya atas kehidupan kami Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mari kita saksikan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Jemaat yang membutuhkan dipersilakan untuk menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu diadakan secara new normal secara onsite di gereja Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya pukul 9, 11, dan 5 sore. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Setiap ibadah disertai live streaming dan ibadah Super Kids secara onsite dan online. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sekarang ini Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami dipercayakan Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami taburkan Tuhan dapat menjadi berkat dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan kami. Yang siap memberi bersama-sama saya katakan, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami masih dapat beribadah, hari ini kami masih dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya itu semua Tuhan karena penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menguatkan setiap kami, mengubahkan kehidupan kami, memberikan kami hikmat yang baru, sehingga hidup kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas Indonesia yang semakin hari semakin baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan melanjutkan karya-Mu atas Indonesia, sehingga setiap kami dapat kembali untuk beribadah bersuka cita Tuhan. Di pandemi yang akan menjadi endemi ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Ya, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, antusias, sukacita, dan damai sejahtera dalam Tuhan. Sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Indonesia semakin hari semakin baik, meskipun adanya PPKM untuk mengantisipasi setelah adanya hari raya, banyaknya yang berlibur, banyak yang pulang kampung, tetapi justru semakin hari tetap semakin baik. Bapak Presiden Jokowi kemarin udah menetapkan kalau di luar tidak perlu pakai masker, tidak apa-apa. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau Pak Gembala baru pulang dari Eropa, dari UK, ya di UK sudah nggak pakai masker sama sekali. Ya semuanya berjalan biasa. Nah, juga ada kabar katanya kalau kita pergi ke luar negeri atau pulang dari luar negeri, keluar naik pesawat, penerbangan, tidak perlu PCR lagi. Dan kita berdoa, terus berdoa untuk para pemimpin kita supaya semuanya dapat diatasi dengan baik, semuanya dapat kembali ke normal ya, meskipun adanya new normal dengan normal yang baru, dan biarlah setiap kita dapat menikmati ya berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, hari ini tema saya adalah kebangkitan yang mengubahkan kehidupan kita. Selama 3 minggu saya membawakan firman dari minggu pertama, minggu 2, minggu 3. Kita membahas mengenai kebangkitan Kristus. Saya ambil yang pertama yaitu kebangkitan Kristus. Bagaimana wanita-wanita atau perempuan-perempuan ini mendatangi kubur Yesus. Dan ada batu yang menutupi kubur itu terguling dan tidak menemukan mayat Yesus di sana. Apa artinya Bapak Ibu bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah menang
mengalahkan maut untuk setiap kita semua. Supaya setiap kita yang percaya dengan kebangkitannya, percaya kepada kematiannya, kita mendapatkan kebenaran yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lalu 2 minggu yang lalu saya berbicara mengenai bagaimana Tuhan menampakkan diri di Emmaus. Ya, di tengah ketakutan, di tengah mungkin kedua muridnya ini lari, tetapi Tuhan menampakkan diri. Ya, justru di firman Allah mengatakan membukakan mata mereka sehingga mereka dapat melihat. Minggu lalu saya membawakan firman mengenai bagaimana Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Di tengah kebimbangan mereka, di saat mereka membicarakan mengenai kebangkitan Tuhan, disitulah Tuhan menjawab apa yang menjadi kebimbangan mereka. Nah, hari ini saya akan membawakan kebangkitan yang mengubah kehidupan kita. Karena saya percaya Bapak Ibu, bahwa di saat kita percaya dengan kebangkitannya, ada kuasa yang mengubahkan kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat dari para murid-murid Yesus, para martir, mengapa mereka mau mati Bapak Ibu kalau memang Yesus tidak bangkit. Karena itu yuk kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ya, ayo kita baca sama-sama. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, Rasul Paulus mengatakan, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, jadi Kristus mati bukan tidak ada penyebabnya, bukan tidak ada tujuannya, tapi Yesus mati karena dosa-dosa kita supaya setiap kita dapat menerima kemurahan oleh karena Dia. Saya lanjutkan, sesuai dengan kitab suci bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Tidak hanya itu, sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Bapak Ibu dalam Tuhan, semua yang tertulis di dalam firman Tuhan, dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, semuanya terfokus kepada Kristus yang akan menyelamatkan setiap umatnya. Coba Bapak Ibu baca di perjanjian lama. Meskipun Tuhan menghukum yang namanya Israel, Tuhan menghukum yang namanya Yehuda untuk menyerahkan kepada Babel. Tetapi di ujungnya Bapak Ibu, karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, Tuhan menyelamatkan, Tuhan memelihara. Dan saya percaya Bapak Ibu, itulah gambaran dari perjanjian baru. Meskipun kita adalah manusia berdosa, tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk mengalahkan maut supaya setiap kita menerima anugerah daripada Tuhan. Roma 1 ayat 2 sampai 4, perhatikan. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 2 dikatakan Injil itu telah dijanjikannya. Dan Injil itu adalah kebenaran, kabar baik, pribadi tentang Kristus. Nah, saya beberapa kali ngobrol Bapak Ibu, rupanya ada beberapa yang sampai hari ini tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dia nggak percaya bahwa dia berpikir bahwa kebangkitan Yesus hanyalah sebuah dongeng atau isapan jempol. Nah, hari ini saya memberikan kepada Bapak Ibu 8 bukti, coba bayangkan. Bukan 1, bukan 2, tapi 8 bukti bahwa Yesus bangkit. Yang pertama buktinya adalah kubur kosong. Halo, kubur kosong membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau memang dikatakan bahwa ada yang mencuri, kok berani mencuri? Bukannya ada penjaga yang menjaga. Ya, kalau berani membuka segel itu Bapak Ibu, wah, ya hukumannya sangat berat.
Tetapi firman Allah mengatakan, Bapak Ibu, menyatakan bahwa benar bahwa kubur itu kosong dan ada sesuatu, ada yang menggulingkan tutup kubur itu. Saya beritahu Bapak Ibu, kalau seandainya tubuh Yesus hilang, pasti ditemukan. Tapi tubuh Yesus tidak ditemukan karena dia sudah bangkit. Yang percaya katakan amin. Yang kedua yaitu Yesus menampakkan diri. Dia tidak hanya bangkit, tapi dia membuktikan bahwa dia bangkit. Ia menampakkan diri, tadi kita udah baca, bukan hanya kepada murid-muridnya tapi kepada 500 orang sekaligus. Ya, dikatakan sah kalau ada 2 saksi mata. Nah ini 500 saksi mata. Karena itu Bapak Ibu, Yesus sudah bangkit karena dia menampakkan diri. Bukan hanya itu, nanti tanggal 26 kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga adalah bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Apalagi Bapak Ibu, para murid diubahkan. Yang dulunya penakut sekarang menjadi pemberani. Ada sesuatu yang diubahkan. Ada sesuatu mentalitas yang diubahkan, karakter yang diubahkan. Bahkan mereka rela mati untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau mereka rela mati untuk memberitakan firman Tuhan, tidak mungkin ini isapan jempol. Ini adalah sejarah yang membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu apalagi Bapak Ibu, gereja berdiri. Bapak Ibu, ayo jujur dengan kita semua. Nah, kalau seandainya Yesus tidak bangkit, untuk apa kita ke gereja? Untuk apa kita beribadah? Ya, bukankah Bapak Ibu kita beribadah ini karena kita percaya bahwa Yesuslah pencipta langit dan bumi ini, yang menciptakan alam semesta ini, sudah bangkit dan mengalahkan maut. Lalu apalagi Bapak Ibu, bukti bahwa Yesus bangkit, ibadah menjadi hari Minggu. Nah kalau Bapak Ibu belajar kebenaran firman Tuhan, hari Sabat itu bukan hari Minggu Bapak Ibu. Hari Sabat adalah hari Sabtu. Tetapi kenapa dibuat hari Minggu Bapak Ibu? Apakah ada yang berani mengganti hari Sabat? Tetapi hari Minggu diambil karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Karena itu setiap kita sekarang di saat kita beribadah, di saat kita ke gereja, kita ibadah hari Minggu. Ini buktinya Bapak Ibu. Masih banyak Alkitab PB ditulis, tanpa kebangkitan Yesus perjanjian baru tidak akan ditulis Bapak Ibu. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa mujizat terjadi dalam nama Yesus. Ya, hanya orang Kristen yang percaya Bapak Ibu dapat mengadakan mujizat dengan nama Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat ya di agama-agama seberang, ya mereka di saat mengusir, menyembuhkan, mereka hanya membacakan ayat-ayat dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu orang percaya, kita mengusir setan hanya dengan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Kita tengking penyakit hanya dengan nama Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nah ini bukti-bukti Bapak Ibu, belum lagi kalau kita lihat mengenai kalender before Christ dan after Christ. Yang mungkin kalau Bapak Ibu tahu adalah before century, ya kan? Itu sebenarnya before Christ, sebelum Kristus. Nah inilah bukti bahwa Yesus bangkit. Jadi kita kuat dan kokoh, ini bukanlah isapan jempol. Dan kalau Bapak Ibu percaya kepada kebangkitan Yesus, saya percaya dan saya berdoa, Bapak Ibu akan mengalami perubahan dan memiliki kuasa di dalam kebangkitan itu. Hari ini saya akan sharingkan 3 hal sederhana Bapak Ibu. Ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Yang pertama yaitu memberitakan kuasa firman. Bukankah ini adalah berita baik? Bukankah ini adalah berita yang luar biasa? Perhatikan Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, perhatikan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ayat 47, mari kita baca bersama-sama. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kalau Bapak Ibu baca Lukas 24 ayat 46, ini konteksnya adalah pada saat Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya.
Setelah Yesus berfellowship, Yesus makan Bapak Ibu. Dia mengatakan Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi tidak sampai itu, kamu dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Nah inilah tugas setiap kita, bahwa kita memberitakan yang namanya berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan, berita tentang kasih karunia dan anugerah Tuhan. Setiap orang memerlukan yang namanya anugerah Tuhan. Karena tidak ada manusia yang dapat membebaskan dirinya karena dosa. Firman Allah berkata di SPS kita belajar, berkali-kali kita belajar Bapak Ibu, bahwa upah dosa ialah maut. Setiap kita berdosa dan kita kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Bapak Ibu, di saat engkau percaya, engkau menerima pengampunan yang luar biasa. Pada suatu hari ada kongres Bapak Ibu, kongres agama gitu ya. Kita ada pertemuan besar gitu. Lalu ada seorang hamba Tuhan, ya dia naik sebelum dia bicara, dia membawa seorang wanita. Lalu dia berkata seperti ini, Bapak Ibu semuanya, engkau lihat wanita ini. Wanita ini depresi, wanita ini stres, wanita ini berdosa. Dan dia selalu dihantui dengan masa lalunya. Mengapa? Karena wanita ini ya membunuh suaminya dan anak-anaknya sendiri. Pertanyaan saya satu, siapa yang bisa mengampuni dosa dan mau menerima wanita ini? Ketika ruangan itu gelap, lalu pendeta di atas bilang, saya mau beritahu, Kristus sudah mengampunimu dan menebus dosamu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu dalam Tuhan, di saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahanmu lagi. Tapi firman Allah berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow, ini kabar yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa kita adalah ciptaan yang baru oleh karena kuasanya. Karena itu tugas kita sekarang adalah untuk menyampaikan kabar baik. Bapak Ibu ingat dalam Yohanes 4 ada wanita Samaria ya, yang bertemu dengan Yesus yang tidak tinggal, yang mengatakan tidak tinggal dengan suaminya karena dia lagi kumpul kebo. Ya, tapi Tuhan menjamah, Tuhan menyelamatkan. Apa yang wanita ini lakukan? Perhatikan Yohanes 4 ayat 28 sampai 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang. Nah, ini yang harus garis bawahi. Berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau engkau menerima anugerah kebaikan Tuhan, engkau merasakan kebaikan Tuhan, percayalah Bapak Ibu, engkau pasti akan memberitakan, engkau menyampaikan kabar baik ini. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita peroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anak itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak Ibu dalam Tuhan, yuk kita sampaikan. Pak, mulai dari mana Pak? Saya baru bertobat. Saya tidak menguasai Alkitab. Saya belum ikut Bible study Pak. Saya bukan pendeta dan sebagainya. Bahkan Alkitab saja saya belum selesai baca. Hudson Taylor pada saat dia berjalan-jalan di gerejanya, dia bertemu dengan anak muda yang bertobat. Hudson Taylor berkata seperti ini, hai anak muda, ya gimana perasaanmu setelah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mengalami sukacita Pak, saya mengalami berapi-api. Lalu Hudson Taylor berkata seperti ini, berapa banyak engkau menyampaikan firman Tuhan? Oh belum Pak,
Saya belum menyampaikan firman Tuhan. Oh saya baru bertobat 2 bulan Pak. Mana mungkin saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Lalu Hudson Taylor bertanya lagi, berapa jiwa yang engkau sudah selamatkan? Aduh Pak, belum Pak, hanya saya sendiri. Bahkan saya belum ngomong kepada papa saya, ke mama saya dan sebagainya Pak. Nanti Pak, kalau saya sudah belajar Bible study, saya sudah selesaikan Alkitab. Nah barulah saya akan menjadi terang Pak untuk kemuliaan namanya. Lalu Hudson Taylor berkata seperti ini. Tahu nggak mengapa ya api di dalam lilin itu nyala? Bagaimana caranya supaya lilin dalam api itu nyala? Ya, lalu kan, ya tinggal kita ambil api Pak, lalu kita nyalakan. Terus dikatakan lilin itu menyala pada saat dia menyala, atau pada saat setengah sudah jalan, atau pada saat sudah habis. Lalu anak muda itu bilang, ya seketika engkau menerima anugerah Tuhan, seketika itulah engkau harus bersaksi, engkau harus memberitakan kabar baik untuk kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu hari ini, saya memberitahu cara memberitakan Injil seperti yel-yel GBI Keluarga Allah Blessing. Just do it. Lakukan apa yang engkau bisa. Di saat engkau memiliki kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin engkau enggak memiliki pengalamannya besar. Tapi satu hal saya mau beritahu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan akan memberikan engkau hikmat. Tuhan akan memberikan engkau ide-ide yang baru. Tuhan akan memberikan engkau sebuah kesaksian, kuasa yang luar biasa. Jadi meskipun yang engkau beritakan, mungkin engkau belum menguasai, percayalah Tuhan bisa menjamah engkau. Sehingga lawan bicaramu yang mendengarkan tentang berita baik, disitulah mereka juga menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Just do it Bapak Ibu. Lakukan saja. Sama-sama katakan just do it. Yang kedua, ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan adalah memuliakan Tuhan. Kehidupannya pasti dilimpahi dengan ucapan syukur. Lukas 24 ayat 52 sampai 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yuk Bapak Ibu, kita koreksi kehidupan kita. Apakah kehidupan kita setiap hari selalu dilimpahi dengan ucapan syukur, dengan sukacita? Atau setiap hari kita dilimpahi dengan yang namanya stres, yang namanya problem, yang namanya pikiran-pikiran yang gak menentu. Bapak Ibu, bukankah Tuhan sudah bangkit dan memberikan damai sejahtera kepada kita? Bukankah harusnya kita senantiasa untuk bersukacita, senantiasa untuk ada di dalam bait Allah? Perhatikan Bapak Ibu Wahyu 4 ayat 8 sampai 9. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-henti. Mereka berseru siang dan malam, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Di sorga nanti Bapak Ibu kehidupan kita hanya menyanyi, hanya bersuka cita, bersorak-sorai. Bukan cuma setahun 2 tahun, bukan cuma 1000 tahun, tapi selama-lamanya kita menari, kita menyanyi, kita bersuka cita, kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengarkan ibadah, ya terutama kalau online, PAW-nya jangan di skip. PAW-nya cuma 10 menit. Halo, ya kan? Ikutlah menyembah Tuhan. Setelah itu PAW kita cukup singkat Bapak Ibu, 10 sampai 15 menit. Kalau bisa di rumah menyembah Tuhan. Di mobil menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tidak hanya berbahasa roh, kau dapat mengucapkan syukur. Nah ini saya beritahu Bapak Ibu ya, apa yang dimaksud memuliakan Tuhan. Ya 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22 Bapak Ibu baca sendiri. Orang yang memuliakan Tuhan itu selalu mengucap syukur. Mulutnya selalu keluar ucapan-ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Lalu apa? Bersukacitalah senantiasa dikatakan. Happy Bapak Ibu. Lalu apa? Terus berdoa. Ya, lalu apa? Menjauhkan diri dari segala kejahatan. Bahkan dikatakan hidup dengan tertib. Halo. Ya, orang yang memuliakan Tuhan hidupnya tertib Bapak Ibu. Ya, lalu apa? Saling menghibur satu sama lain kepada orang-orang yang tawar hati. Ada yang sabar, ya saling mengasihi dan rohnya menyala-nyala. Nah Bapak Ibu baca 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Nah ini Bapak Ibu ciri-ciri orang yang memuliakan Tuhan.
Membaca firman, memuliakan Tuhan. Bersekutu, itu memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, bukankah hidup ini adalah hidup karena anugerah Tuhan. Kalau kita percaya bahwa hidup kita karena anugerah Tuhan, tidak ada kata lain selain kita mengangkat tangan kita dan mengatakan terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur atas pengorbananmu yang luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu, ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Yang terakhir adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa yang terjadi Bapak Ibu nanti tanggal 26 kita akan bersama-sama kenaikan Tuhan Yesus 10 hari kemudian. Disitulah hari Pentakosta. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Bersama-sama 2, 3, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nanti 10 hari kemudian Bapak Ibu setelah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus ini adalah, Roh Kudus adalah seorang penolong dalam kehidupan kita. Sehingga setiap langkah kita disertai dengan mujizat, disertai dengan kuasa Tuhan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu ciri orang yang dipimpin Roh Kudus yang terakhir Bapak Ibu. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tidak gampang dicerai-beraikan. Tidak gampang dipengaruhi oleh orang lain. Tetapi mereka bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Alias apa Bapak Ibu? Bukan this is for me, this is for you. Tapi kita bersama-sama. Kita bersatu bersama-sama. Saling menolong, saling memperhatikan Bapak Ibu. 45 dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Ada yang berkorban Bapak Ibu untuk orang lain. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, tekun Bapak Ibu. Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari-hari dalam bait Allah. Mereka berkumpul di dalam bait Allah untuk apa? Untuk memecah-mecahkan roti, untuk mengingat pengorbanan Yesus. Dan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena itu kebangkitan Kristus ini akan mengubah kehidupan kita. Kau iman nih, engkau percaya. Saya percaya Bapak Ibu, di saat engkau ingin mengalami kuasa kebangkitan, beritakan firman Tuhan. Ucapkan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan kabar baik ini kepada orang. Sampaikan kabar baik ini kepada keluarga kita. Meskipun misalnya, wah keluarga saya udah percaya semua, udah bertobat. Ucapkan Bapak Ibu firman Tuhan. Lalu yang kedua yaitu milikilah hati untuk menyembah Tuhan. Untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan di saat itulah engkau akan dipimpin oleh Roh Kudus. Ada roh di dalam kita yang menguatkan kita, yang mengingatkan kita. Dan saya berdoa, biarlah kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus tinggal, berjalan dalam kehidupan setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, kami sedang belajar mengenai kebangkitan Kristus. Kami hari ini mendeklarasikan Tuhan, bahwa kebangkitan-Mu adalah sejarah. Kebangkitan-Mu adalah bukti yang nyata bahwa Engkau sudah mengalahkan maut. Kami terima Tuhan kebenaran itu. Dan kami Tuhan mau belajar untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan apa adanya Tuhan. Sebab kami percaya hikmat-Mu lah yang akan selalu menyertai kami. Kami mau senantiasa bersuka cita. Kami mau senantiasa mengucap syukur atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus
sudah ada dalam kehidupan kami. Dan setiap kami, kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu selalu menyertai mereka, sehingga mereka dapat mengatasinya Tuhan. Dan biarlah kehidupan mereka dapat menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman bahwa ibadah raya minggu, yaitu minggu ini 3 kali ibadah, jam 9, jam 11, dan juga jam 5 sore. Nah, khusus untuk yang jam 11 dan jam 5 sore, kita akan dilayani oleh Pastor Doni Tatimu. Sekali lagi, jam 11 dan jam 5 sore, kita akan dilayani oleh Pastor Doni Tatimu. Nah, lalu yang kedua, ibadah Blessing Night tanggal 27. Ya, sekali lagi, Blessing Night tanggal 27 ditiadakan. Mengapa? Karena akan digabung bersama-sama dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 26. Ya, itu jatuh di hari Kamis. Jadi Kamis tanggal 26 Mei kita akan adakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus 2 kali ibadah. Yang pertama jam 10 dan yang kedua jam 5 sore. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu karena tempat yang terbatas, jadi jam 10 dan jam 5 sore. Saya rasa nggak ada yang lain, mari kita akhiri ibadah. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah, kami mau kembali berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Dari para pemimpin kami, Bapak Presiden Tuhan, sampai kepada Menteri, sampai kepada RT RW Tuhan. Semuanya Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Supaya mereka dapat mengatur rakyat Indonesia dengan baik. Supaya setiap keputusan-keputusannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan membuat setiap rakyat-Mu mengalami nyaman Tuhan. Aman Tuhan, dan damai sejahtera di hadapan Kamu Tuhan. Kami mengucap syukur juga bahwa Indonesia sudah semakin baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dan kami berdoa semakin hari akan semakin baik. Semakin hari akan semakin baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.